Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas masalah pengiriman data alergi ya. Yang dipakai saya itu dari buku panduan Satu Sehat Playbook Resume Medis Rawat Jalan. Saya keyword dengan alergi. Ini ternyata data alergi ini di sini ada playbook yang versi 5 ya. Versi 5, sekarang udah versi berapa? Versi 51 berarti ya. Nah, ini pada saat Oktober 2022. Di sini penambahan pengiriman data alergi, prognosis, kondisi saat menerima rumah sakit, rencana cara keluar dari rumah sakit. Oke, ini data alergi ini ada di halaman ke 68. Oke ya. Nah, di sini tuh alergi itu nanti di sini alergi intoleran ya. Ada alergi intoleran kategori sama kode. Nah, oke, ini seperti ini ya. Nih, pengiriman data alergi. Pasien mungkin memiliki informasi alergi terhadap zat atau bahan tertentu. Informasi tersebut dapat dimasukkan menggunakan resource alergi intoleran dan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ya, resource-nya berarti endpoint-nya itu pakai alergi intolerance. Di sini oke, di sini nanti alergi intoleran identifier system seperti ini. Nah, oke ya, kita lihat nanti ada clinical status. Nanti ada di sini ada aktif dan inaktif. Aktif itu subjek saat ini mengalami atau dalam risiko reaksi terhadap suatu zat, subjek saat ini tidak berisiko reaksi terhadap suatu zat. Ini yang sejauh ini saya pahami, ini nanti yang perlu kita pikirkan dalam mengcoding ke dalam aplikasi. Jadi nanti ini clinical status alerginya itu ada yang aktif dan ada yang inaktif. Oke. Terus ada yang resolve. Resolve itu berarti sembuh ya. Terus lanjut. Ini alergi internet verifikasi status optional unit omit empty. Oke, ini saya lewat. Oke, di sini ya. Tipenya, tipe alerginya ada alergi, ada intoleran. Kalau alergi itu kecenderungan reaksi hipersensitif pada zat tertentu yang seringnya disebabkan oleh hipersensitivitas tipe 1. Ditambah reaksi seperti alergi lain termasuk pseudo alergi. Kalau intoleran itu kecenderungan reaksi tidak diinginkan terhadap suatu zat yang tidak dideteksi sebagai alergi atau reaksi seperti alergi. Reaksi ini berkaitan dengan imun dan terdapat beberapa zat idiosinkrotik dan atau spesifik pada pasien. Nah, itu nanti alergi intoleran ada kategorinya nih, alergi intolerannya itu. Ini apakah berkaitan dengan zat alergennya apa nih? Apa food, makanan, medication atau environment? Food itu berarti segala zat atau substansi yang dikonsumsi untuk nutrisi bagi tubuh. Medikasi itu substansi yang diberikan untuk mencapai efek fisiologis obat ya. Environment ini yang berasal dari lingkungan. Oke, terus nanti ada biologis seperti ini. Nah, terus nanti ada juga nanti critically allergy intolerant critically, ada low, high, unable to assess. Jadi low itu tidak mengancam jiwa atau berpotensi tinggi untuk kegagalan sistem organ. High itu mengancam jiwa atau berpotensi menyebabkan kegagalan sistem organ. Unable to assess itu tidak dapat dikaji potensi bahaya klinis pada paparan mendatang. Terus nanti ada alergi intoleran code ya. Ini kodenya itu untuk menunjukkan zat atau alerginya menjawab alergi atau intoleransi dan juga kondisi di mana tidak diketahui kondisi alerginya. Kode pada elemen ini menuju pada kode KFA. Kalau misalkan memang ini ke obat atau vaksin atau produk obat virtual FOV, produk obat aktual POA, dan kode KFA ini bisa dilihat di KFA browser. Atau ke ini kode WHO atau kode level 3 atau 4 kayak. Terus nanti ada SNOMED. SNOMED ini untuk jenis alergen makanan, lingkungan, dan kondisi tidak alergen yang dimiliki. Oke, ini seperti ini. Contoh ya, pengisiannya ini berarti nanti kode sistemnya itu SNOMED, ininya tuh kodenya tuh 898111004. Ini alerginya tuh gluten ya.
Oke, di sini. Nah, ini satu set ID pasiennya nanti. Ini buat ini ya, buat pengiriman datanya ya. Terus nanti nama pasiennya. Terus di sini berarti data kunjungan di mana data alergi dicatatkan. Berarti nanti di itu tuh pada saat kunjungan kapan data alergi itu dicatatkan, berarti di encounternya. Nah, nanti kan pada saat itu kan dikirimkan encounter, berarti nanti dapat ID encounter nih seperti ini. Oke. Nah, di sini ada alergi internal onset. Oke, seperti ini. Onset alerginya ya. Ini kapan data alergi dicatat dalam sistem. Oke, seperti ini. Ini lebih ke arah programmingnya sih ya. Saya juga tidak mengerti semua nih, tapi memang saya videokan supaya ini jadi bahan dokumentasi sih. Oke, seperti itu. Nah, ini seperti ini ya. Ini alergi urtikaria. Terus nanti ada mild, moderate, severe. Tingkat derajat ininya ya. Oke, ini pengirimannya ya. Oke, alergi intoleran, resource tipenya alergi intoleran. Terus sistemnya ini, terus sistem yang di sini aktif. Terus ke sini. Nah, seperti ini nanti yang dikirimkan JSON-nya. Kategori food. Oke kan, kategorinya food. Terus codingnya itu berarti ini gluten. Alergi bahan gluten, ini kan displaynya nih teksnya. Terus nanti pasiennya siapa nih, referensinya. Terus ini pas encounter. Oke, ini praktisinya nih, siapa nih yang menginput datanya. Oke, seperti itu. Silahkan nanti kalau misalkan mau dipahami, silahkan baca aja playbooknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.